Kita 5 menit lagi akan memulai ibadah. Jemaat dipersilakan untuk kita menenangkan diri, kita bersatu dulu, kita mempersiapkan hati untuk memuji, menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Nya. Juga diingatkan nanti untuk persembahan dapat diberikan melalui QRIS ya, ataupun bisa di-scan di depan ataupun bisa ditaruh di kotak persembahan. Ya, terima kasih, kita mempersiapkan diri kita untuk ibadah pada hari ini. Selamat pagi semua. Iya, kita bersyukur pada Tuhan ya kalau kita pikir tahun ini luar biasa. Kenapa? Karena di hari terakhir tahun 2023 jatuhnya hari Minggu ya, di mana kita beribadah, kita bisa menutup tahun dengan beribadah pas di hari Minggu. Ya, kita bersyukur juga di tengah COVID yang mulai naik lagi, tapi kita bersyukur bisa kembali ke sini, kita boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah di akhir tahun. Ya, saya mengucapkan dulu selamat Natal dan juga menyongsong tahun baru buat jemaat semua baik yang di gereja ataupun yang di rumah yang mengikuti live streaming.
Ya kita mau bangkit berdiri, kita mau menyiapkan hati, kita memuji Tuhan, kita nyanyikan suci, suci, suci. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia di tengah malam yang sunyi sepi, tapi itu adalah malam yang kudus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita punya Allah yang mau rela merendahkan dirinya dari tahta kerajaan surga yang begitu mulia lahir di palungan. Kita memuji Tuhan, oh malam kudus, dari KPPK nomor 112. Inilah hari lahir
selamatkan kita. Bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami, Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan di akhir tahun 2023 ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami boleh memuji Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan pengharapan, kami boleh diberikan penghiburan dan kekuatan. Sungguh tahan hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami sudah mempersiapkan hati, pikiran, tenaga kami untuk memuji, memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas segala puji-pujian kami. Dan kiranya ketika kami memuji Tuhan, hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan
Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 hingga ke 12. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup dengan rusak di bumi. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Jemaat dipersilakan duduk. Sudah 1 tahun di 2023 kita menjalani hidup, pasti kita ada melakukan kesalahan, melakukan dosa yang menyedihkan hati Tuhan. Mari kita pakai saat ini, kita mau menenangkan diri, kita mau mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Karena seperti ada tertulis dalam surat Yohanes pasal pertama, yang pertama ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami menyadari Tuhan bahwa kami sebenarnya ingin hidup semakin serupa dengan Tuhan, semakin serupa dengan Kristus Yesus. Tapi kedagingan kami Tuhan membuat kami seringkali terjatuh di dalam dosa yang berulang. Kami butuh Engkau Tuhan, Engkau yang menegur kami, Roh Kudus membimbing kami, dan kami butuh pengampunan-Mu Tuhan agar hati dan hidup kami disucikan oleh Tuhan, agar hidup kami berkenan kepadamu, dan ajarkan kami semakin hari kami bisa semakin bertumbuh dan serupa Engkau Kristus. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Allah yang Maha Pengampun. Kami berdoa mengucap syukur atas pengampunan dosa kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, untuk meresponi pengakuan dosa kita mau menyanyikan lagu Natal di Hatiku. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus yang memang tujuannya adalah untuk mati menebus dosa kita. Oleh karena penebusannya itu, mari kita hargai, penebusan itu sangat mahal, tidak bisa dibayarkan dengan apapun. Yang bisa kita lakukan adalah semakin hari berubah, semakin serupa dengan Kristus. Natal di Hatiku. Layak
damai sejahtera di antara manusia. Dan damai sejahtera di antara manusia yang hidup berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Sungguh indah ya kalau kita mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia mau lahir buat kita. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh Paduan Suara Simeon Hana.
bersyukur pada Tuhan, paduan suara Simeon Hana boleh memuji Tuhan, tidak terbatas dengan berapapun usia kita, dari kecil hingga lansia, kita tetap selalu memuji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan semakin akrab dengan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Riki Batlayar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi ini kami dapat bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Dan ini merupakan hari Minggu yang ke-52 yang terakhir di tahun 2023 ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, khotbah yang akan hamba-Mu sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hati yang mendengar dan hati yang mau melakukan apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu dan yang menerjemahkan Pak Johnny Hiu untuk menjadi alat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah semakin akrab dengan Tuhan. Saya percaya kita semua sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita ingin supaya hidup kita semakin akrab dengan Tuhan. Kita terus berjuang. Kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya hari ini saya tidak berbohong. Tapi setelah berdoa kita lupa kita berbohong. Tuhan tolong saya supaya hari ini saya tidak maki-maki orang. Habis berdoa kita pergi, kita lupa. Kita maki-maki orang. Nah saudara, bagaimana? Ini sebuah pergumulan yang dihadapi oleh semua orang, saudara. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari satu keluarga namanya keluarga Nuh. Saya percaya kita pernah mendengarkan kalimat, jadi orang jangan seperti bunglon. Pernah nggak saudara? Atau kamu tuh bunglon. Saudara-saudara, bunglon itu adalah semacam kadal ya, yang hidup di pohon, yang dapat bertukar warna atau menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di mana dia berada. Bunglon juga menggambarkan orang yang tidak punya pendirian, saudara. Dia bisa memihak ke sana, dia bisa memihak ke sini demi keuntungan diri. Dengan kata lain, situasinya dia bisa menyesuaikan diri dia. Ketika situasi tidak baik, dia menjadi tidak baik. Ketika situasi baik, dia menjadi baik. Saudara, orang yang seperti ini tidak punya pendirian. Nah, coba kita lihat dengan diri kita selama 365 hari ini. Hidup kita apakah
Seperti bunglon. 我们自问，我们只365天，我们是不是也好像这个变色龙？ Bisa berubah tergantung situasi yang menguntungkan kita. 为了我们的利益，我们能够变，随着环境。 Saudara-saudara, kalau kita belajar dari Kejadian pasal 6 tadi yang Jadi, sudah dibaca, 接着我们来看，我们已经念了的创世纪第6章。 kalau kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, itu merupakan latar belakang yang memperlihatkan kondisi manusia pada waktu itu. 第1节到第7节是描绘当时世人的情形。 Dikatakan manusia semakin banyak jumlahnya, maka kemudian kejahatan pun semakin merajalela. 当人在世上多起来，罪恶也更猖狂。 Nah, kondisi itu digambarkan dengan dua hal. 这个情况描述了2个事。 Yang pertama adalah manusia pada hari itu dikuasai oleh hawa nafsu. 第一就是人被情欲所控制。 Kalau kita baca ayat yang kedua pasal 6 dikatakan di situ manusia mengambil istri siapa saja yang mereka sukai. 第2节，他们看见人的女子美貌，就随意挑选起来为妻。 Mereka sembarangan saja kalau saya suka saya ambil. 他们随心所欲，就是他喜欢，他就起来为妻。 Mungkin kalau saya udah gak suka saya ganti sama yang lain. 就是我不喜欢，我就换过别个。 Jadi pada waktu itu hidup manusia dikuasai oleh hawa nafsu. 所以那个时代人被情欲所控制。 Nah, gambaran yang kedua tentang manusia pada waktu itu adalah dikuasai oleh kejahatan, saudara. 第二，他人类被罪恶所控制。 Kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, dikatakan situ kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. 第5节，终日所思想的尽都是恶。 Jadi pikirannya, hatinya, tindakannya itu semata-mata melakukan hal-hal yang jahat. 他的心、他的思想、他的行动都是尽都是恶。 Saudara-saudara, kejahatan manusia pada waktu itu tidak terkendali dan menyeluruh, saudara. 人当时的罪恶不能够被控制，也是很普遍的， Hal itu memilukan hati Tuhan 使上帝心非常的忧伤， dan membuatnya menyesal. 神后悔， Sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk dan memusnahkan mereka. 所以神决定要毁灭世上一切的人和造物。 Keputusan Tuhan untuk memusnahkan manusia ini bukan berarti bahwa Tuhan gagal atau Tuhan tidak sanggup untuk mengontrol manusia. 神决定了要毁灭人，不是表明他失败，不能够控制这些犯罪的人。 Tetapi ini menunjukkan bahwa kesabaran Allah itu terbatas, saudara. 但是这表明上帝的忍耐是有限度的。 Manusia melakukan semau-maunya, 人 menuruti hawa nafsunya, 人随着他的欲望随心所欲去做， melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. 违反了上帝的旨意。 Ya, Tuhan katakan cukup, keterbatasan Tuhan sudah selesai. 上帝说够了。 Saudara, kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini, saudara, 如果我们看我们现今的时代， hati manusia sama seperti pada zaman Nuh. 人的心也好像当时挪亚的时代， Tetapi di tengah-tengah kejahatan yang menguasai hati manusia, 但在这罪恶充满人心的时代里， di tengah-tengah pikiran yang jahat, hati yang jahat, tindakan yang jahat, 思想、心和行动都是恶。 yang digambarkan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 第12节说，因为地上满了他们的强暴。 Tuhan melihat satu keluarga, 上帝 yaitu keluarga Nuh. 上帝看到一个家庭，就是挪亚的家庭。
Perkenanan Allah kepada Nuh bukan karena jasanya dia. 挪亚的家庭蒙神的恩惠，不是因为他有什么功劳， Tetapi oleh karena anugerah Tuhan. 乃是因为上帝所赐的恩典。 Hal ini menunjukkan bahwa kasih karunia Allah itu tidak terbatas. 这表示上帝的恩典是没有止境的。 Kesabaran Allah ada batasnya, tetapi kasih karunia Allah tidak terbatas. 上帝的忍耐是有限度的，但是上帝的恩典是没有限度。 Nuh hidup di dalam percaya dan ketaatan kepada Tuhan. 挪亚他在信心和顺服上生活， Di tengah-tengah mungkin teman-temannya, tetangganya, ataupun orang-orang di sekitarnya yang hidupnya rusak, dia masih taat kepada Tuhan. 虽然他的四周围、他的朋友、他的邻居们都是犯罪，但他仍然顺服、相信上帝。 Nuh memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, dan yang taat pada Tuhan. 挪亚有一颗降服于上帝的心，侍奉上帝的心。 Ketika Tuhan memberikan perintah untuk membangun Bahtera, tidak ada pertanyaan, tidak ada pemberontakan, tidak ada alasan. Nuh melakukan perintah itu. 当上帝吩咐他建造方舟的时候，他没有发出疑问，没有反抗，他是遵行上帝而做。 Saudara, padahal dia belum pernah mungkin melihat lautan ya. 可能挪亚没有看过海洋， Belum pernah mengalami hujan yang begitu lama 没 sampai 有 banjir. Saudara. 没有经历过大雨造成洪水泛滥， Mungkin juga belum pernah lihat kapal yang begitu besar. 也可能没有看见过这么大的船。 Tapi walaupun dia belum pernah mengalami itu, dia tetap taat kepada Tuhan. 但是虽然他没有经历过这一些，但是他仍然顺服上帝。 Nuh tidak menjadi seperti bunglon di dalam situasi yang bisa membuatnya tertolak, terkucil, dan terpuruk. 在这种情况下，虽然他可能遭受到被孤立、被拒绝，他仍然遵行上帝的话。 Saudara-saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, 自人堕落在罪恶中， hidup manusia itu bahkan sampai hari ini kejahatan itu pun semakin merajalela di tengah-tengah kita pada hari ini. 直到现在罪恶越来越大。 Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 24 itu perkataan Tuhan Yesus dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 挪亚的日子怎样，人子降临也要怎样。当洪水以前的日子，人照常吃喝驾起，直到挪亚进方舟的那日，不知不觉洪水来了，把他们全都冲去。人子降临也要这样。 Saudara-saudara, kalau kita pikir lagi, kita saat ini hidup di zaman menjelang kedatangan Tuhan, saudara. 我们现在是在耶稣在降临的日子了。 Di zaman kedatangan Tuhan, kejahatan makin meningkat. 罪恶现在是越来越猖狂， Orang makin beringas, saudara. 人越来越不受控制了。 Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu kita mungkin masih ada beritanya ya. Jadi seorang ayah itu membunuh 4 anaknya, saudara. 我们刚刚听到有个消息，不久就是有一个父亲他杀了他的Ini 4个孩子， salah satu contoh nih. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang 这是一个- memperlihatkan luar biasa kejahatan itu. 这是一个例子，还有更多的例子。 Ya, di masa ini manusia hidup tidak peduli dengan sesama. 现在人对别人漠不关心， Yang ada adalah bagaimana memuaskan hawa nafsunya dan melakukan segala kejahatan. 有的是他要怎样，他能够发泄他的欲望。 Mereka tahu ada Allah tetapi tidak lagi punya kerinduan untuk dekat dengan Allah. 他们知道有上帝，但他们没有一种渴望的心来亲近上帝。 Mereka tahu apa yang menjadi kerinduan Allah, yaitu berelasi dengan manusia, tapi manusia cuek dengan
pentingnya sebuah relasi dengan Tuhan. 他们知道上帝很想和他们建立关系，但是他们理都不理上帝。 Saudara, kalau kita lihat kejahatan itu bukan ada di sana, saudara, tapi ada di sekitar kita. 我们看到这个罪不是在远方，但是在我们四周围 Nah, 都有。 misalnya kita lihat bahwa kejahatan itu bisa terjadi di rumah, saudara. 罪恶也可能发生在家里， Ya, misalnya ada perselisihan antara suami istri, 比如夫妻吵架， ya antar kakak adik 兄弟姐妹们 atau 的 orang 纷 tua 争， dan anak. 或者是父母子女之间， Bahkan juga terjadi perselingkuhan dan juga perceraian, saudara. 可能有第三者在他们的婚姻或者是离婚。 Itu artinya bahwa di dalam keluarga itu mereka mengatakan mereka percaya kepada Tuhan, tapi ternyata Tuhan bukan lagi menjadi yang utama dalam hidup mereka. 这表明虽然他们声称他们相信上帝，但是上帝不是在主要的位置上， Tidak ada relasi yang kuat dengan Tuhan. 没有一个非常强烈的关系和上 Nah, yang 帝。 kedua, hal-hal yang jahat pun juga ada di sekolah atau di kampus, bagi yang sekolah maupun yang kuliah. 罪恶的事也可能发生在学校、在校园， Ya, ada anak-anak jahil yang suka membuli, 有很顽皮的孩子，他欺负别人， ya, yang merasa diri jagoan, 他觉得他很棒， yang suka menghina temannya yang miskin, 他捂住那些贫穷的 suka 学 mengadu 生， domba. 他使朋友们纷争分裂。 Nah, ini terjadi oleh karena apa? Oleh karena hati daripada orang itu 这 tidak berelasi dengan Tuhan dengan baik. 为什么呢？因为人的心没有和上帝有好的关系。 Saudara-saudara, hal yang jahat pun juga ada di kantor atau Siap. di tempat kerjaan. 邪恶的事也可能发生在办公室或者是工作场所。 Misalnya ada orang yang ingin dihormati oleh anak buahnya misalnya. 比如说，他有人很想得到下属的尊敬。 Saya ini manajer, saya ini bos, jadi kamu harus hormat sama saya. 我是经理，我是老板，所以你们应该尊敬我。 Wah, kalau nggak hormat, kamu ntar saya kasih kurangin poin atau saya pecat seperti itu. 也就是你不尊敬我呢，可能我会把你辞职。 Di tempat kerja juga dia sebagai pekerja, tapi dia malas bekerja. 可能有一个人在某个地方工作，但是他很懒惰， Juga ada istilah magabut, 或者是他只不做 makan gaji 不 buta. 做，但是得到工资。 Ada orang-orang seperti itu di tempat kerjaan kita. 有这样的人， Ada orang yang makan uang orang, saudara. 也有人吞吃别人， Atau diciak dia. 他的钱被别人吞吃。 Saudara-saudara, mungkin banyak hal lain lagi yang terjadi di sekitar kita bekerja. Rekan teman-teman kantor yang biasa nyuap, dia juga nyuap, kenapa gua nggak nyuap juga gitu kan? 可能有我们的同事贿赂上司， Nah, ini menggambarkan adalah orang yang kurang relasi dengan Tuhan, tidak akrab dengan Tuhan. 这是描述了那些没有和上帝有很好关系的人， Saudara, di gereja pun juga ada 甚至在教会也可能发生， keiri hatian. 有嫉妒， Ada merasa, saya paling banyak melayani nih. Saya paling sibuk dari antara yang lain. 有的觉得我最多侍奉，我最忙碌， Ada kedengkian, ada kecurigaan, saudara. 有猜疑， Tapi juga ada yang datang ibadah terlambat, pulangnya tercepat. 但是也有的人来崇拜迟到，但是提早。 Masih ada orang yang ibadah kemudian buka-buka HP dengan alasan untuk baca Alkitab, tapi kebablasan, saudara. 那也有人开这个手机理由是他要读圣经，但是一直看别的。 Saudara, itu terjadi di gereja, 这发生在教会里， di mana kita hadir pada hari ini. 我们现在的情况。 Nah, juga hal-hal yang jahat terjadi di lingkungan masyarakat. Ini lebih kompleks lagi di masyarakat. 罪恶的事在社会上更复杂， Ada ketidakpedulian, 有的不关心， ya tidak mau berbaur dengan tetangga dan masa bodoh, 不要和邻居打成一片， terlibat perjudian, 或者是他赌博， ya bersaing dengan tetangga, 和邻居竞争。 mengatakan A tapi yang dilakukan B. 他是说A，但是他所行的是 B。 Saudara-saudara, bagaimana orang-orang
hidup seperti ini, saudara? 他们是怎么样能够这样的生活呢？ Mungkin masih banyak lagi hal-hal jahat yang ada di sekitar kita. Ini terjadi oleh karena dosa. 可能更多的罪恶的事情发生在我们的周围，是因为是罪所引 Ini 起的。 dialami oleh orang Kristen 这是基督徒所经历到的。 yang katanya rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, tapi ternyata sama juga, saudara. 有的基督徒他们很勤劳的上教会崇拜、侍奉、读圣经、祷告，但是生活也是这样。 Kehidupan sehari-harinya tidak memperlihatkan hidup yang intim dengan Tuhan. 在日常生活里，他没有能够表彰他和上帝亲密的关系。 Hidup seperti bunglon, 他的生活好像变色龙， agar bisa diterima, bisa diakui oleh orang lain. 好像他能够被别人所接受、被别人所认可。 Saudara-saudara, banyak orang yang bergumul dengan hal ini. 很多人因着这件事挣扎， Terus berusaha, tapi gagal untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. 他尽他的所能要达到这个地步，但是他失败了。 Nah, sekarang bagaimana saya dapat akrab dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin jahat? 那么我怎么样才能够和上帝有亲密的关系，在这越来越邪恶的世界？ Saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, saya melihat paling tidak ada 3 ciri orang yang hidupnya akrab dengan Tuhan. 有3个特征能够表明一个人和上帝有亲密的关系。 Artinya supaya kita bisa hidup akrab dengan Tuhan, ada 3 hal, saudara. 好像我们能够和上帝亲近，有3个事。 Yang pertama adalah hidup bergaul dengan Tuhan. 第一呢，就是和上帝有交往。 Saudara-saudara, yang namanya kita akrab dengan seseorang itu bukan begitu baru pertama kali ketemu langsung akrab. 我们和某一个人不是见面了就直接亲密， Pasti berkali-kali ada pertemuan, kenal sama dia, tahu keluarganya, bagaimana sifatnya, apa pekerjaannya. Itu sangat mungkin untuk bisa membuat kita akrab dengan orang itu. 当然要经过几次的碰面，我们知道他的家庭背景、他的喜好还有很 Nuh 许多。 adalah salah satu orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. 这个挪亚是一个和神有很好关系的人， Hal itu ditandai dengan hidup Nuh yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. 因为他被称为是当时代的义人和完全人。 Jadi sekalipun manusia telah menjadi rusak pada hari itu, Nuh hidupnya benar dan tidak terkontaminasi dengan orang-orang sejamannya. 所以他虽然生活在当时败坏的人当中，但是他不被沾染。 Dia hidup seperti Henok, kakek buyutnya. 他活得好像以诺他的曾祖父。 Jadi Henok memperanakan Metusalah, Metusalah memperanakan Lamek, Lamek memperanakan Nuh. 所以以诺呢生马土沙拉，马土沙拉生拉麦，拉麦就生了挪亚。 Jadi ada 3 generasi, saudara. Tetapi mereka bisa punya hidup yang sama, yaitu bergaul dengan Allah. 所以他们有这个3代，但是他们和上帝同行。 Dalam terjemahan lain dikatakan Nuh itu walk faithfully with God. 所以在翻译本里有别的翻译本是说他与上帝同行。 Nuh dengan setia terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. 挪亚非常忠心的与主同行。 Untuk berjalan dengan Tuhan, kita perlu menjaga langkah kita agar tidak mendahului di depan Tuhan atau tertinggal di belakangnya Tuhan. 要与主同行呢，我们要保持我们的脚步，不要越过或者是落后， Tetapi bersama-sama berjalan dengan Tuhan. 但是与上帝同行， Berbicara dengan Tuhan,
与上帝交谈， mendengarkan suara Tuhan, 聆听他的声音 menikmati kehadirannya, 和享受他的同在， bahkan mempercayakan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. 甚至我们把我们的生命交托在他的指引。 Sekalipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti, 虽然我们不晓得前方要发生什么事， sekalipun kita nggak jelas, sekalipun kita merasa ini bagaimana ini, tapi pada waktu kita percaya pada Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kita melewati segala kekhawatiran, ketakutan kita. 虽然我们不知道我们前面会发生什么事，但是我们把我们的忧虑交给神，他就会指引我们经过度过这一切。 Nah, yang kedua, 第二， orang yang akrab dengan Tuhan ditandai dengan dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. 亲近主的人，他会顺服上帝所吩咐的。 Saudara, perintah Tuhan adalah Nuh bangun bahtera. 上帝的吩咐是：挪亚，你要建造方舟， Tingginya sekian, lebarnya sekian, pintunya begini, dan sebagainya. 它的高多少，它的宽多少，长多少，它的门是这么样安排， Ukurannya harus tepat. 它的尺寸要非常准确。 Saudara bisa bayangkan kalau Nuh misalnya dia pikirannya bercabang-cabang, saudara, maka dia nggak akan bisa melakukan perintah Tuhan. 我们可以想象到，假如挪亚三心两意，他一定不能够完成上帝所吩咐的， Karena dia tahu dia mendapatkan perintah dari Tuhan. 因为他很清楚知道这是上帝所吩咐的。 Lalu Nuh melakukan semuanya itu, saudara. 挪亚就照上帝的话行了。 Bahkan kalau kita baca di dalam pasal 6 ayat 22 dan 7 ayat 5 dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. 就是我们念第6章第22节和第7章第5节，挪亚是遵照耶和华所吩咐的行了， Nah, saudara-saudara nggak gampang ya melakukan perintah Tuhan itu. 不容易照着上帝的话做。 Tapi itu Nuh bisa, saudara. 但是挪亚能够 Di tengah-tengah orang-orang yang jahat itu, 在他四周围的恶人当 yang 中， hidupnya rusak itu, 他们的行为败坏， dia tetap fokus kepada perintah Tuhan. 但他仍然集中精神在神所吩咐的。 Di sini dibutuhkan kesepenuhan hati dalam melakukan perintah Tuhan. 在这里， Fokus kepada perintah 在 Tuhan. 这里需要专注和全心全意的事情上帝的话。 Hal yang kedua yang dilakukan Nuh adalah dia memberitakan kebenaran yang akan Allah lakukan bagi manusia. 第二，挪亚他传讲上帝吩咐他的， Yaitu Allah akan menghukum mereka dan meminta mereka untuk bertobat. 就是上帝要刑罚世人，要他们快悔改， Untuk kembali kepada Tuhan dan belajar tentang kebenaran Tuhan itu. 回到上帝的面前，学习上帝的真理。 Saudara-saudara, inilah yang Nuh sampaikan kepada orang-orang di sekitarnya. 这是挪亚他传给他四周围的人。 Dan sekali lagi Nuh melakukan itu sampai bahtera itu selesai dibangun. 挪亚做这件事，直到方舟建成了。 Nuh taat melakukan perintah Tuhan sampai hujan menjadi air bah. 挪亚遵照上帝的话，直到下大雨和洪水泛滥。 Saudara-saudara, kadang-kadang kita ingin taat kepada Tuhan, 有时我们很想顺服上帝， tetapi kita nggak pernah bisa. 但是我们不能够， Kita seringkali gagal. 我们多次失败。 Tetapi kita mau belajar pada hari ini bahwa orang yang bergaul akrab dengan Tuhan adalah orang yang bukan hanya berjalan bersama-sama dengan Tuhan atau bergaul dengan Tuhan, tapi juga taat kepada perintah Tuhan. 所以今天我们学习一个亲近主的人，他不但是和主同行，他也要顺服神。 Nah, yang ketiga, ciri yang ketiga adalah acuh terhadap penilaian orang terhadap apa yang dilakukan. 第三个特征就是对别人的评估不理。 Saudara, ketika Nuh mulai membangun bahtera di tempat tinggi,
当挪亚在高处建造方舟的时候， Saudara kebayang nggak apa kira-kira kata orang? 我们能够想象吗？别人会说什么话？ Wah, nu udah sedeng nih. Masa bangun batra di situ? 这个神经病啊，他在高处建造方舟， Nu udah gila nih. Kenapa nggak di pinggir pantai lebih dekat sama laut kan daripada di atas gunung seperti itu? 为什么建在山上不建在海滩？ Saudara, cemoohan demi cemoohan ketika orang mau taat pada Tuhan itu selalu datang, saudara. 当一个人要顺服上帝、嘲笑的话，一直会出现。 Tetapi Nuh tidak peduli terhadap penilaian orang 但是挪亚不理睬他们的评估， karena dia melakukan itu untuk Tuhan. 因为他做这一切事都是为了上帝。 Kalau kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 5 dikatakan di situ, tetapi hanya menyelamatkan Nuh. Pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain. 在彼得后书第2章第5节，上帝只有救挪亚一家人。 Ini adalah tindakan Allah kepada Nuh. 这是上帝对挪亚一家的行动。 Saudara, memang seringkali kadang-kadang telinga kita itu panas dengan orang-orang yang seringkali membicarakan kita gitu. 有时我们对别人的话，我们的耳朵会发热。 Ayolah nggak apa-apa lah. Kita minum minuman keras. 不要紧啦，我们大家一起喝烈酒。 Nggak apa-apa lah kita coba ke tempat judi misalnya. 或者我们去赌博场， Saudara-saudara, kita sering menghadapi seperti itu. 我们时常会碰到这些事。 Kita takut kalau nggak melakukan dibilang ketinggalan zaman, kurang gaul dan sebagainya. 我们很怕别人说我们过时啦，或者不懂交际。 Ini bukan hanya anak-anak muda, tapi kadang-kadang orang tua pun juga mengalami hal yang sama, saudara. 不但是年轻人会碰到这些事，年长的人也会。 Saya teringat ada seorang CEO ya, yang di perusahaan besar di Indonesia. 我记得有一个印尼大公司的一个总裁， Orang ini hatinya takut akan Tuhan. 他是一个敬畏上帝的人。 Ya, di kantor dia baca Alkitab sebelum dia mulai bekerja. 还没有工作以前，他 Dia 在 renungan dulu, saudara. 办公室，他先领修读圣经。 Tapi dia bukanlah orang yang tidak ada godaan, saudara. 但是他不是没有碰到试探的人。 Teman-temannya ngajak untuk melakukan hal-hal yang bagi CEO ini itu melanggar prinsip yang dia yakini sebagai kebenaran. 他的朋友时常请他去做一些他觉得这是违反真理的事。 Ayo kita menenangkan diri ke bar. 我们去酒吧， Ayo kita, ya nggak apa-apa lah orang lain nggak tahu ini, seperti itu. 来吧，别人不知道。 Saudara-saudara, tapi CEO ini berprinsip, saya hanya mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 但是这个总裁呢，他说他有一个原则，就是他只做在上帝看为正的事。 Keteguhan prinsipnya ini membuat teman-temannya akhirnya sadar bahwa orang ini betul-betul memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. 他这个坚固的原则使他的朋友们醒悟到，他实在是一个亲近上帝的人。 Dia nggak takut ditolak, nggak takut diputus hubungan kerjanya. 他不怕被拒绝和朋友的交往， Yang dia mau adalah relasi sama Tuhan. 他所向往的就是他和上帝的关系。 Saudara-saudara, kalau kita renungan harian ya, selama beberapa hari ini saya renungan harian bersama-sama istri saya, kita memakai buku santapan harian. 我和我的家人、我的太太每天都是用每日灵粮来领修， Cari yang gratis, saudara, yang ada di handphone. 就是在我 Jadi 手 nggak 机 beli. 里有的。 Nah, saudara, kisah dalam beberapa hari ini adalah tentang Raja Yehuda di 2 Tawarik. 这几天的信息就是历代之上之下的那些
君王的故事。 Kalau saudara pakai bahan yang sama, mungkin bisa tahu cerita itu. 假如弟兄姐妹们也用这样的材料，可能也会读到这些。 Ada Raja Yehuda yang di ayat pertama dikatakan dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 他们就是提及到哪些犹大王，可能第一节就提到他在上帝面前做的恶。 Lalu Tuhan menghukum negara bangsa itu, lalu bertobat dan Tuhan mengampuni. 上帝就惩罚这个民族，然后他们就悔改了。 Tetapi juga ada raja yang dikatakan di awal itu ia melakukan apa yang benar sesuai dengan bapak leluhurnya Daud. 但是也有提及到这个王呢，好像他的祖先大卫行上帝面前看为正的事。 Tapi oleh karena Tuhan menyertai dia berhasil dalam segala sesuatu, tentaranya kuat, makanannya cukup, dia mulai sombong. 但是因为上帝兼顾他，他的军队很强 Akhirnya 大 dia， 所以他 jatuh 就骄傲，所以他跌倒了， kepada penyembahan berhala. 他就敬拜偶像。 Saudara, ini situasi yang terjadi pada waktu itu. 这是在当时所发生的情况。 Nah, situasi yang sama pun terjadi pada hari ini dengan kehidupan banyak orang Kristen. 也发生在我们基督徒很多基督徒的身上。 Mungkin saat ini kita, saudara sekalian sedang mengalami itu. 可能我们自己也现在经历到， Ya kadang-kadang kita naik secara iman, turun lagi, jatuh lagi. Naik lagi, turun lagi. 有时我们的心上涨，然后下跌，再上再下。 Nah, bagaimana supaya saya bisa akrab dengan Tuhan? 我怎么样呢？好像我能够亲近上帝， Saudara, nggak gampang. 不简单。 Tapi kita belajar pada hari ini bahwa Nuh seorang tokoh yang luar biasa yang kita bisa belajar dari dia. 但是我们今天能够从挪亚这个人物学习， Dia tidak menjadi bunglon, 他不变成变色龙， tapi dia tetap hidup di dalam prinsip kebenaran. 他仍然活在真理的原则上。 Sekalipun dia diketawain, dia dicemooh dan dia dihina, Sudah. tapi dia tetap tertuju kepada perintah Tuhan. 虽然他被嘲笑、被讥笑，但是他仍然照着真理而行。 Saudara, ini situasi yang memang kita tidak mudah untuk mengalaminya. 这种情况我们说实话是不容易面对的， Tetapi inilah kehendak Tuhan bagi kita. 但是这是上帝在我们身上的旨意。 Di dalam surat Ibrani, 在希伯来书， Nuh dicatat sebagai salah satu tokoh orang beriman. 挪亚被写成为一个有信心的 Di 人。 dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 dikatakan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. 希伯来书第11章第7节，挪亚因着信记蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。 Jadi tindakan ketaatan Nuh itu merupakan tindakan iman kepada Tuhan. 所以挪亚顺服的行动是一个信心的行动， Saudara-saudara, ada janji yang Tuhan berikan 有上帝的应许， kepada orang-orang yang hidup akrab dengan Tuhan. 为那些和上帝有亲密关系的人。 Yang pertama adalah diselamatkan dari hukuman Allah. 第一就是上帝把他们从刑罚中释放出来。 Tuhan berjanji dan kemudian Tuhan menyelamatkan Nuh. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari hukuman Allah melalui bahtera. 上帝已经应许了，所以挪亚一家八口进入方舟，被上帝所救赎。 Mungkin orang-orang pada waktu itu setelah air makin deras, Nuh, ya, baru berteriak-teriak kepada Nuh, tolong Nuh. Tapi sudah terlambat, pintu bahtera sudah tertutup dan hanya Nuh yang selamat.
那时候的人，他们看见大雨一直下，他们就很慌张，就大喊大叫，好像挪亚救他们，但是方舟的门已经关了。 Artinya Tuhan akan tetap memelihara, menjaga orang yang setia kepada Tuhan. 意思是说，上帝仍然会保守那些忠心于他的人。 Yang kedua, janji Tuhan adalah tidak akan ada lagi hukuman dan pemusnahan melalui air bah. 第二个意思就是上帝不再用洪水来消灭世人， Ini janji Allah. 这是上帝的逾越，上帝应许。 Tuhan akan memelihara bumi dan segala isinya ini sampai nanti kedatangan yang kedua kali. 上帝会保守这个世界和其上的物，直到上帝再来。 Dan yang ketiga adalah busur di awan menyatakan janji Tuhan yang kekal antara Allah dan segala makhluk di bumi. 在天上的彩虹也表明上帝与人的立约，永恒的约， Itu adalah pelangi. 就是虹。 Pelangi itu melambangkan penyertaan Allah dan pemeliharaan Allah kepada setiap orang-orang yang percaya kepadanya. 虹象征着上帝对那些相信他的人的坚固保守。 Saudara-saudara sekalian, saya percaya kita semua hidup sampai hari ini, di akhir tahun ini, oleh karena ada Tuhan yang menyertai kita. 我相信我们每一个人能够活到现在年尾，都是上帝的看守、保护。 Tapi saat ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksi diri kita. 但是好不好？我们现在能够反省我们自己。 Apakah selama ini kita mengenal Tuhan dengan pemahaman yang benar atau masih berdasarkan kata orang? 这些日子来，我们是不是对神有一个正确的认识，或者是别人说的话是怎么样？ Coba kita tanyakan ini kepada diri kita. 我们扪心自问， Apakah Tuhan yang saya kenal, Tuhan Yesus itu, betul-betul oleh karena saya memiliki pemahaman yang benar atau oleh karena saya mendengarkan dari orang? 我能够认识主耶稣是正确的认识呢，还是从听别人而来？ Ketika kita mendapatkan bahwa itu dari orang, mari kita coba lihat apakah sesuai dengan kata kitab suci. 当我们从别人听来的，我们要审查是不是按照圣经所说的。 Selama tahun 2023 ini, apakah relasi saudara dengan Tuhan semakin akrab, biasa-biasa saja, atau semakin jauh dari Tuhan? 我们2023年，我们和上帝的关系是不是更密切，或者是平平常常，或者是反而退步了？ Sebelum kita menapak hari yang baru besok, tahun yang baru, kita mau merenungkan hal ini. Saya sebagai orang Kristen semakin akrab dengan Tuhan, biasa-biasa saja, atau bahkan semakin jauh dari Tuhan. 当我们要进入新的一年，让我们思想，我们是不是更亲近上帝呢？或者是普普通通这样，或者是反而退后了？ Kita juga tidak tahu bagaimana kondisi dunia tahun depan. 我们也不晓得世界的状况，2024年会怎么样？ Tahun depan dosa masih tetap menjadi sumber kejahatan yang membuat manusia menjadi jahat. 2024年罪也是成为罪恶的根源。 Saudara-saudara, kita akan menghadapi ini terus nih. 我们一直会面对这些。 Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau bertekad supaya Tuhan menolong kita untuk memulai hidup yang baru dengan Tuhan, membangun hidup yang intim dengan Tuhan apapun kondisi yang akan dialami. 让我们私下祷告，我们虽然面对任何情况，我们仍然要与上帝有密切的关系。 Kita mau mohon sama Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk tetap setia kepada Dia dan tidak menjadi bunglon. 让我们祷告上帝，让他赐给我们力量，使我们能忠心于他，不成为变色龙。
Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita mau merefleksi diri kita. 让我们低下头，我们祷告，我们反思我们自己。 Sebelum kita memasuki tahun yang baru besok, kita mau memperbaiki tekad kita di hadapan Tuhan. 我们还没有踏入明天的新一年，让我们好好的思想。 Kita menaikkan pujian selidiki aku sebagai doa kita kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, kita bangkit berdiri. 我们站起来唱。 Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, inilah merupakan ungkapan hati kami melalui pujian ini. Biarlah kami tetap didapati Tuhan, setia kepada Tuhan. Apapun kondisi dunia ini, tahun depan yang kami tidak tahu, tahun ini yang Tuhan sudah menyertai kami, biarlah kami tetap setia kepada Tuhan. Karena Allah yang kami sembah, yang namanya Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang setia. Bapa, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Segala tekad kami, biarlah Tuhan nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau tetap semakin akrab dengan Tuhan, sekalipun kondisi di sekitar kami semakin jahat, semakin jauh dari kebenaran, bahkan meninggalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan Pendeta Riki, bahwa Allah selalu berserta kita
Dan kita punya tugas untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan seperti kita belajar dari Nuh. Mari kita beritakan firman Tuhan yang sudah disampaikan ke gunung-gunung, ke semua orang terutama yang belum percaya kepada Tuhan. Biar mereka bisa mendapatkan keselamatan juga seperti kita yang sudah mendapatkan keselamatan. Kita menyanyikan pujian, beritakanlah di gunung. Beritakanlah di gunung. Sekali lagi. Beritakanlah di gunung, bilang dari mana-mana. Beritakanlah di gunung, lalahi padamu. Oh gembala di mana menjaga domanya. Tiba-tiba mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Beritakanlah di gunung, bilang dari mana-mana. Beritakanlah di gunung, lalahi padamu. Beritakanlah di gunung, bilanglah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lalahi penebus, lalahi di pelungan Kristus Yesus Tuhan. Bawa roh masukkan untuk segala bangsa. Beritakanlah di gunung, bilanglah di mana-mana. Beritakanlah di gunung, lalahi penebus, lalahi penebus, lalahi penebus. Sekali lagi, lahir penebus. Kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan pesan sinode yang akan disampaikan melalui video. Shalom, Jemaat KPMBRI se-Indonesia yang dikasihi Tuhan. Mengawali pesan sinode yang terakhir, di hari terakhir di tahun 2023 ini, mewakili Badan Pekerja Majelis Sinode KPMBRI, saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Kiranya damai Natal memenuhi hati kita, mendorong kita untuk terus menjadi murid Kristus yang semakin hari semakin bertumbuh serupa dengan dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2024. Biarlah di tahun yang baru tersebut
kita boleh terus mendoakan bangsa dan negara kita yang pada tanggal 14 Februari 2024 akan melaksanakan pesta demokrasi. Dan salah satu agenda yang penting adalah pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang baru. Mari kita berdoa supaya Tuhan boleh menyertai pelaksanaan pesta tersebut berlangsung dengan jujur dan adil. Dan biarlah kita juga boleh berdoa, Tuhan sendiri yang boleh memberikan kita hikmat dan bijaksana, serta hati untuk mau datang ke tempat pemungutan suara dan memilih sesuai dengan pimpinan Tuhan bagi kita. Jangan ada yang golput ya. Satu agenda lagi yang perlu kita doakan bersama adalah terkait dengan gereja kita. Sinode GPMBRI tahun depan bukan hanya memasuki tahun ke-76, tetapi ada satu agenda penting, yaitu sidang raya yang akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 7 Maret 2024. Marilah kita sama-sama doakan bagi panitia dan seluruh persiapan yang sedang mereka kerjakan untuk sidang raya tersebut kiranya dapat dipersiapkan dengan baik. Satu agenda besar yang perlu kita doakan sama-sama adalah pemilihan ketua sinode periode 2024-2029. Doakanlah seluruh utusan yang memiliki hak suara, kiranya diberi hikmat bijaksana oleh Tuhan untuk memilih ketua sinode yang baru. Dan kita juga boleh doakan untuk pembentukan Badan Pekerja Majelis Sinode GPMBRI dan Badan Pekerja Majelis Lengkap Sinode GPMBRI yang baru. Demikianlah pesan sinode di akhir tahun 2023 ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri, kita akan berdoa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, kami dapat melewati tahun ini dan sekarang berada di penghujung tahun 2023. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kalau kami melihat ke belakang, ada masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan yang kami alami, tetapi kami dapat melewatinya. Semua bukan karena kegagahan kami atau kehebatan kami, tetapi Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, dan menolong kami. Bapak, saat ini kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia yang akan mengadakan pemilu pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Bapak, kami terus berdoa buat persiapan-persiapan yang dilakukan. Biarlah panitia pemilu ini, KPU, dapat mempersiapkannya dengan baik kebutuhan-kebutuhan yang akan digunakan dalam pemilu nanti. Kami juga berdoa buat para calon yang sedang berkontestasi. Kiranya Tuhan juga menolong agar setiap kalimat-kalimat, setiap ucapan-ucapan yang keluar dari para calon ini dapat menenangkan masyarakat pendukungnya, bahkan dapat menenangkan semua orang, sehingga tidak ada hal-hal yang membuat kegaduhan atau membuat kehidupan yang tentram ini menjadi tidak tentram, tidak menghargai, menghormati perbedaan. Bapak, kami berdoa biarlah Engkau yang campur tangan, sehingga pada waktu pemilihan nanti terpilihlah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan untuk memimpin negara ini menjadi presiden dan wakil presiden. Kami semua sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kami berdoa biarlah Tuhan tolong kami supaya memberikan hikmat bijaksana agar kami dapat memilih orang yang tepat untuk memimpin bangsa ini. Tolong kami supaya kami tidak terpengaruh oleh ajakan-ajakan yang lain, tetapi kami mau tetap memohon Tuhan menolong untuk bisa mendapatkan pilihan yang tepat. Bapak, kami berdoa sekali lagi untuk Indonesia. Biarlah dengan nanti pemilihan yang baru ini,
negara ini menjadi semakin baik. Meneruskan apa yang saat ini sudah dibangun oleh pemerintah yang ada saat ini. Bapak, kami berdoa juga untuk gereja kami, GPMRI, gereja yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk tahun depan kami akan mengadakan sidang raya sinode. Satu agenda 5 tahunan GPMRI seluruh Indonesia untuk memilih pengurus sinode yang baru, ketua sinode yang baru, dan juga pengurus-pengurus yang baru. Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan, mendoakan panitia yang mempersiapkannya. Tuhan bantulah supaya apa yang sedang dilakukan, baik itu akomodasi, pendaftaran, konsumsi, bahkan juga transportasi, semuanya bisa disiapkan dengan baik, sehingga pada akhirnya para peserta bisa mengikuti sidang raya dengan baik. Kami pun menyadari ya Bapak, ada dana yang besar yang dibutuhkan. Kami berdoa kiranya Tuhan campur tangan, menolong agar ada cukup dana untuk terselenggaranya sidang raya ini. Sehingga rangkaian acara sidang dari hari pertama sampai hari terakhir dapat berjalan dengan baik dan Tuhan dipermuliakan melalui orang-orang yang hadir, bahkan melalui jemaat GPMRI di seluruh Indonesia. Bapak, saat ini kami berdoa buat setiap jemaat yang pada hari ini tidak hadir. Mungkin mereka sedang berlibur, ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri. Bapak, kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada. Ketika mereka bersama-sama dengan keluarga mereka masing-masing, Tuhan jagalah mereka. Dan ketika mereka kembali ke rumah mereka, Tuhan juga menyertai mereka. Kami berdoa buat saudara-saudara kami sedang lemah tubuh. Kami mendoakan untuk Diaken Tio Sunio, mendoakan Ibu Sherly Suryadi. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong mereka di dalam kelemahan tubuh yang harus mendapatkan perawatan pengobatan. Kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa juga buat mungkin di antara kami ada yang sedang bergumul, bahkan ada yang sakit. Tuhan, biarlah Engkau juga tolong supaya kami sekali lagi boleh mengalami kebaikan Tuhan, kesembuhan dan kelepasan dari pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Bapak, kami percaya Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2023 ini. Engkau juga akan terus menyertai kami, memampukan kami untuk tetap teguh hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Yesus Kristus adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia menyertai kita dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyikan lagu Immanuel. Kita ketika menyanyikan benar-benar kita rasakan, kita sadari bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Kita nyanyikan Immanuel.
Silakan bangkit berdiri. Sekali lagi kita katakan namanya Immanuel. Ya Allah Immanuel, Allah yang maha besar, Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur dan terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada karena semuanya anugerah yang sudah Engkau berikan pada kami. Kami bersyukur dan terima kasih untuk hidup kami di hari-hari yang lalu. Engkau menyertai kami dalam keadaan bagaimanapun juga, Engkau tetap beserta kami. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Biarlah persembahan kami pagi hari ini berkenan kepadamu. Menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Baik di hari-hari yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, Engkau tetap beserta dengan kami. Dengar doa syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah Immanuel, Allah yang beserta kami. Amin. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara-saudari semua. Iya, kita puji Tuhan.
Kita semua sekarang berada di hari yang terakhir dari tahun 2023. Ya, kita melewati banyak hal bersama-sama ya, bersama dengan Tuhan, baik pada saat di atas, di bawah, sedih, suka maupun duka. Kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa hebatnya, yang mendampingi kita. Syukur pada Tuhan. Hari ini di tengah-tengah kita ada 2 orang saudari yang baru pertama kali hadir ikut beribadah di gereja kita. Yang pertama adalah Ibu Julie Cendrawan dan juga Ibu Mary. Persilakan bangkit berdiri dari tempat duduknya supaya kita bisa mengenalnya, ada di belakang. Selamat datang, kita senang sekali Ibu Mary dan Ibu Julie bisa ada di tengah-tengah kita. Juga kalau nggak salah tadi ada 2 jemaat ya, jadi sedang berkunjung dari Amerika ke sini, Ibu Irawati Kasim. Ada Bu? Oh udah pulang. Oke, udah pulang ya, beliau udah pulang. Kita bersyukur. Nah, dengarkan ini warta yang pertama adalah ibadah tahun baru. Ibadah tahun baru akan dilaksanakan pada besok hari Senin jam 9:30. Firman Tuhan temanya dimuridkan untuk menjangkau jiwa dan yang akan disampaikan oleh Pendeta Hardy Varianto. Mari kita datang lebih awal, jangan terlambat supaya kita bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita di dalam memulai tahun yang baru, ya. E-poster untuk minggu depan tanggal 7, minggu yang pertama di tahun 2024. Temanya Pusat Hidup Murid Kristus dari Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Kiranya Bapak Ibu di rumah bisa baca dulu ya. Filipi 3 ayat 7 sampai 11 isinya tuh apa, dan minggu depan kita akan dengarkan dari Pendeta Harris apa yang Tuhan mau sampaikan dari Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Pertanyaannya dari tema ini, pertanyaan daripada tema ini, apa atau siapa yang menjadi patokan saya dalam menjalani kehidupan ini? Apa atau siapa yang menjadi patokan saya dalam menjalani kehidupan ini? Ya, itu yang akan dijawab oleh firman Tuhan di minggu yang akan datang. Demikian warta kita akan bersaat teduh, tapi jangan langsung pulang, nanti kita saling bersalam-salaman. Kita nyanyikan lagu Selamat Hari Natal ya, kita bersaat teduh dulu. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. Kita bersalam-salaman dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Depan, belakang, kiri, kanan. Ya, tua, muda, kita sama-sama bersalam.